Hey, selamat datang di Lembar Kenangan Channel, channel tentang perjalanan hidup tokoh dan artis dalam dan luar negeri. Bos kartel terbesar di dunia yang kontroversi dan sensasional. Jika melihat postur tubuhnya, biasa saja. Mimik mukanya cenderung cabi, imut dan tembem. Kumisnya terkesan tengil. Orang awam tak akan menyangka bahwa sosok semacam ini sangatlah berbahaya. Tapi mereka pasti akan langsung menghindar atau lari terbirit-birit kalau tahu bahwa sosok itu adalah bos besar kartel obat terlarang Kolombia. Seorang lord raja dari raja, dialah Pablo Escobar. Hidupnya banyak menghiasi budaya pop, khususnya film dan serial. Tapi bagaimana sebenarnya sosok aslinya? Bicara gembong obat terlarang terkaya di dunia, orang akan menyebut namanya sekali lagi Pablo Escobar. Dia dikenal sebagai bandar obat terlarang kelas kakap yang tercatat pernah menjadi orang terkaya di dunia. Pablo Escobar adalah pemimpin kartel Medellin dari Kolombia yang memonopoli peredaran obat terlarang jenis kokain di Miami dan sejumlah kawasan di Amerika Latin. Bahkan di puncak kejayaannya, kartelnya memasok 80% kokain di seluruh dunia. Sosoknya sangat kontroversial. Selain sebagai bandar obat terlarang, namanya pun juga kesohor di tengah masyarakat miskin Kolombia karena banyak yang dia anggap sangat dermawan terhadap orang-orang miskin. Sepanjang hidupnya, dia banyak mendonorkan uangnya untuk pembangunan gereja, sekolah, perumahan orang miskin, lapangan sepak bola, bahkan membagi-bagikan uang di setiap kesempatannya bertemu masyarakat kelas bawah. Tak heran, dia digelari sebagai Robin Hood dari Kolombia. Bisnis obat terlarang di Medellin dimulai tahun 1970-an. Para penyelundup obat terlarang asal Chili memindahkan fasilitas produksinya di Kolombia setelah diktator Chili Jenderal Augusto Pinochet memberangus pabrik-pabrik obat terlarang di negaranya. Saat itu, permintaan obat terlarang tengah meledak di kota-kota Amerika Serikat. Kartel Medellin langsung mengisi permintaan besar obat terlarang di negeri Paman Sam, terutama melalui daerah-daerah tertentu yang sangat strategis. Pablo Escobar dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro dengan nama Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ayahnya merupakan seorang petani, sedangkan ibunya merupakan seorang pengajar di desanya. Setelah lahir, keluarganya lantas memilih pindah ke Envigado, yaitu pinggiran kota Medellin. Escobar disitulah menjalani masa kecil hingga remajanya. Dia memiliki istri yang bernama Maria Victoria Henao dan dua anak, yaitu Juan Pablo Escobar dan Manuelo Escobar. Dia pernah menempuh pendidikan di Universitas Autónoma Latinoamericana yang berada di Medellin. Namun, dia keluar tanpa memperoleh gelar dan mulai terlibat dalam tindakan kriminal seperti mengedarkan rokok selundupan dan pencurian berbagai kendaraan. Selanjutnya, dia mulai memasok obat-obatan terlarang dan membangun jalur pertamanya di Amerika Serikat pada tahun 1975. Permintaan obat terlarang saat itu sangatlah meningkat di kota-kota Amerika Serikat. Escobar dan para pengikutnya lantas menyanggupi permintaan itu, khususnya wilayah Miami, Florida. Kartelnya di sisi lain dapat memperbanyak pembuatan obat terlarang dengan cepat dikarenakan persediaan daun-daun kokain sebagai bahan baku kokain sangat melimpah di hutan-hutan Kolombia. Escobar merupakan seorang yang sangat ambisius. Dia pernah menjabat sebagai anggota dewan di parlemen pemerintahan Kolombia, tetapi masuknya ke dalam kongres itu dilaksanakan agar memudahkan jalannya menjadi presiden Kolombia. Sayangnya, dia lantas mengundurkan diri setelah transaksi gelapnya dibocorkan oleh seorang politisi yang juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman Kolombia yang bernama Rodrigo Lara. Lara belakangan diketahui kena dengan mah panas atas perintah Escobar dalam suatu insiden. Berdasarkan keterangan dari laman Forbes,
Escobar pernah masuk sebagai orang terkaya di dunia selama 7 tahun berturut-turut, sejak 1987 sampai dengan 1993. Dia berada di posisi ke-7 dengan mencatat kekayaan bersih mencapai 3 miliar dolar Amerika pada tahun 1988. Kekayaan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan akhir kehidupannya, Escobar memang memperoleh julukan sebagai raja obat-obatan terlarang Kolombia, tetapi menurut kesaksian beberapa pihak dirinya tidak pernah menjadi seorang pecandu obat-obatan terlarang. Dia menyarankan para pengikut kartelnya agar tidak memakai barang tersebut. Dirinya pun tentunya tidak pernah mengikuti program rehabilitasi narkoba. Dan penyebab wafatnya Pablo Escobar sampai saat ini masih simpang siur. Apakah dia memang wafat kena dengan timah panas atau justru bundir seperti yang dikatakan oleh anaknya, Juan Pablo? Escobar yang pasti ditemukan tidak bernyawa dengan luka timah panasnya tersebut di beberapa bagian tubuh pada 2 Desember 1993. Saat itu dia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-44. Pemerintah Kolombia saat itu, dalam hal ini Presiden Cesar Gavirio Tirojilo, mengklaim jika Escobar telah wafat dalam sebuah baku pertikaian di atap bangunan. Dia wafat dengan timah panas di bagian kepala. Ketika dimakamkan, tercatat setidaknya 25.000 orang hadir mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Namun, kepergiannya tidak lantas menyebabkan bisnis obat terlarang hilang di Kolombia. Penyelundupan dari Kolombia ke negara-negara lain terus meningkat. Kartel obat terlarang kemudian beralih ke kartel Cali yang dikenal sebagai saingan dari kartel Medellin. Inilah kisah dunia dari orang besar dunia yang mungkin tidak patut dicontoh. Ambil baiknya dan tinggalkan buruknya. Sampai di sini dulu sobat, dan sampai jumpa pada episode yang menarik berikutnya. Bye.